kebutuhan kecil yang menyelamatkan nyawa. Di sore yang mendung, Gibran asik bermain layangan. Langit kelam dan petir mulai berkedip di kejauhan. Tiba-tiba, Gibran kebelet pipis. Dia dengan cepat menambatkan gulungan benangnya di sebatang pohon kering. Dia pun berlari ke balik semak untuk pipis. Tak disangka, itu adalah keputusan penyelamat. Petir menyambar semakin dekat, kemudian sebuah kilat dahsyat menyambar layangannya. Gulungan benang yang tertambat di pohon kering itu tiba-tiba menyala. Boom! Pohon itu meledak berkeping-keping oleh sambaran petir. Dari balik semak, Gibran menyaksikan kehancuran itu dan menyadari betapa beruntungnya ia karena kebelet pipis. Subscribe untuk petualangan Gibran lainnya. Kegagalan yang berubah menjadi penyelamatan tak terduga. Gibran dan dua temannya menemukan pohon mangga ranum di tepi sungai. Dengan semangat, Gibran berlari kencang dan melompat setinggi mungkin. Tapi dia meleset, bukannya dapat mangga. Gibran malah tercebur plung ke dalam sungai. Melihat Gibran gagal, si teman botak mencoba cara lain. Dia melempar batu ke arah buah mangga. Sayangnya, bidikannya meleset jauh. Batunya malah menghantam sarang tawon besar. Kawanan tawon marah keluar dengan suara berdengung mengerikan. Mereka berdua langsung diserang ratusan tawon, berlarian kesakitan. Sementara itu, Gibran yang masih basah kuyup di sungai justru aman. Subscribe untuk cerita Gibran selanjutnya. Balas dendam terbaik adalah dengan cara paling tak terduga. Pulang sekolah, Gibran berjalan santai menyusuri jalan. Tiba-tiba, si botak, teman Gibran, menyusul dengan sepedanya. Si botak bilang, "Dasar pelan kayak keong sawah." Gibran hanya bisa tertegun melihat si botak sudah meninggalkannya jauh. Gibran dalam hati ingin membalas. Matanya tertuju pada seekor kerbau yang sedang makan rumput di tepi jalan. Dengan sigap, Gibran mendekati dan memanjat punggung kerbau itu. Dengan tunggangan barunya, Gibran menyusul si botak. Si botak kaget melihat Gibran. "Dari mana Gibran dapat kerbau?" kata si botak. Akhirnya Gibran berhasil menyalip si botak. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita Gibran selanjutnya. Ini bukan kesialan, tapi keberuntunganmu menular kepada orang lain. Gibran ngos-ngosan mendorong gerobak berisi karung gabah menuju sebuah tanjakan. Tiba-tiba, krek! Roda gerobaknya lepas. Gerobak oleng dan semua karung gabahnya terjatuh berantakan. Gibran hanya bisa terduduk lesu. Di puncak tanjakan muncul seorang gadis rambut kuncir bersepeda dengan kencang. Wajahnya panik. Rem sepedanya blong. Dia terlempar dari sadel sepedanya dan mendarat dengan sempurna di atas tumpukan karung gabah Gibran. Gadis itu selamat. Dengan lega dia berterima kasih pada Gibran. Subscribe untuk pantau cerita Gibran selanjutnya. Kamu bukan sial, tapi membagi keberuntungan. Gibran dan teman botaknya sedang menikmati es cendol yang menyegarkan. Tanpa disadari, seekor burung buang hajat di gelas Gibran cemplung. Di saat yang bersamaan, seorang penjual sate di dekat mereka panik. Api di arang pemanggang tiba-tiba besar. Penjual sate bingung banget. Gibran yang tak sadar langsung meneguk es cendolnya. Tapi rasanya aneh. Dia pun spontan menyemburkan isi mulutnya yang penuh dengan cendol dan es ke arah api pemanggang. Api itu langsung padam oleh semburan tak terduga. Penjual sate lega. Subscribe untuk mengikuti cerita Gibran selanjutnya. Sebuah kecelakaan yang mengubah kegagalan menjadi mahakarya. Gibran pusing karena besok harus mengumpulkan lukisan untuk lomba seni sekolah. Dia sama sekali tidak bisa melukis. Dia memutuskan membeli sebuah lukisan pemandangan jadi di pasar loak. Saat di aula sekolah, Gibran ingin menunjukkan lukisannya. Tapi seorang teman yang berlari tidak sengaja menginjak lukisan itu. Gibran panik dan hampir menangis. Gibran mengambil kuas dan cat lalu mencoret-coret kanvas itu penuh emosi. Guru seni yang lewat justru terkesima, memuji karya Gibran sebagai karya abstrak yang powerful. Lukisan abstrak Gibran yang tak terduga itu justru memenangkan hati dewan juri. Subscribe agar nggak ketinggalan cerita Gibran.